Alhamdulillahilladzi khalaqal insan alladzi 'allamal Qur'an wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin wa hin la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Fathullah rahimakumullah. Boleh jadi tanpa kita sadari, meskipun kita rasakan dampak dan pengaruhnya, ujian berat COVID-19 untuk kasus Indonesia sudah hampir memasuki 1 tahun usianya. Kenapa khatib katakan tanpa kita sadari, meskipun kita rasakan? Karena sebenarnya menyikapi kondisi ujian virus corona ini bergantung kepada masing-masing manusia itu sendiri di dalam menyikapinya. Banyak yang keluh kesah, seakan-akan tidak ada harapan masa depan. Tetapi pada saat yang bersamaan, insya Allah tidak sedikit pula insan-insan makhluk Tuhan yang tetap memiliki kepercayaan diri atau bahkan tetap memiliki harapan yang terbuka pasca musim coronavirus entah kapanpun. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik buat hambanya. Terutama itu ditujukan kepada orang-orang beriman, muslimin muslimat, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua tidak hanya sebatas mengaku diri minal mu'minin dan mukminat, tapi memang betul-betul menghayati, merenungkan, meyakini kebenaran ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebagaimana dikemas, diperkaya melalui pembuktian-pembuktian oleh ahli-ahli agama maupun ilmuwan-ilmuwan yang lainnya, termasuk para ilmuwan yang membidangi
urusan kesehatan. Jamaah Jumat Masjid Fatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara ajaran yang diberikan kepada kita sebagai orang yang mengimani rukun iman, salah satunya Al-Quran, di samping kitab suci yang lain, adalah melaksanakan proses hidup dan kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Karena itu mudah-mudahan relevan kalau judul khutbah ini khatib beri judul sabar. Judul yang bisa kita katakan kurang populer karena sudah terbiasa, tetapi tidak setiap yang biasa itu lalu seakan-akan tidak memiliki nilai yang sangat dibutuhkan pada saat kapanpun dan dimanapun, termasuk di saat-saat kita menghadapi ujian berat di tahun 2020 yang khatib juluki dengan Amul Huzn, tahun duka atau tahun susah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran kata-kata sabar dengan segala macam bentuk dan turunannya tersebut sekitar 105 kali, tersebar dalam 40-an surat dan sekitar 101 ayat. Maknanya sederhana, antara lain sabar itu adalah tahan uji. Diartikan juga dengan tabah. Dan kalau kita ambil kesimpulannya, sabar itu lebih kurang kita menjalani proses tentang sesuatu dari awal sampai akhir. Bisa pendek waktunya, bisa sedang, bisa juga panjang, bergantung kepada sesuatu itu sendiri dari awal sampai akhir. Nah, termasuk kalau kita hubungkan dengan urusan COVID-19 ini, bisa jadi seperti khatib katakan tadi, tidak sedikit orang yang merasa seakan-akan sudah luar biasa, dan itu sangat manusiawi. Selain karena manusia itu memang memiliki karakter keluh dan kesah, manusia juga memang berkeinginan dalam kehidupannya itu tidak dihadapkan dengan hal-hal yang dianggap akan mengganggu kelancaran proses hidup dan kehidupannya. Namun kalau kita meninjau persoalan coronavirus ini dari sudut pandang teologi, di samping dilihat dari sisi-sisi yang lain yang bisa dikatakan sangat kerap, terutama dihubungkan dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, luar biasa, menjadi kajian-kajian yang bukan saja begitu kompleks tetapi juga begitu dinamis, karena memang kebetulan kita umat manusia bagaimanapun sangat erat dengan urusan-urusan ekonomi, kesehatan, keuangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan
tidak mudah memang untuk mensinkronkan atau melakukan sinkronisasi mana didahulukan, apakah kepentingan ekonomi lalu kesehatan, atau kesehatan lalu ekonomi, atau paralel dibarengkan dalam waktu yang sama. Ini mengundang pemikiran yang banyak dan kadang-kadang memicu perdebatan-perdebatan tersendiri, dan kadang-kadang juga tidak menghasilkan sebuah rumusan masalah dan solusinya yang terbaik. Hadirin jamaah Jumat yang disayangi Allah, memang teologi bukan satu-satunya untuk memecahkan persoalan, tetapi pendekatan keagamaan merupakan salah satu aspek yang ditempatkan dimanapun insya Allah tidak akan mengganggu pandangan-pandangan dari aspek-aspek yang lain. Kenapa? Oleh karena teologi betul-betul memberikan kemerdekaan pada satu sisi dan selalu bisa mengakomodir bekerja sama atau berjamaah pada sisi yang lain, termasuk dalam menyikapi situasi dan kondisi pandemik corona yang sudah berkali-kali khatib sebutkan dan kita baca serta dengar di mana-mana. Yang pasti Al-Quran mengatakan dalam surat At-Taghabun ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak akan ada satu bentuk musibah apapun, dalam konteks ini termasuk musibah corona, kecuali itu terjadi atau terwujud biiznillah, dengan seizin Allah, atau bisa kita katakan tanpa seizin Allah musibah tidak terkecuali corona mustahil itu terjadi. Lalu apa yang harus dijalani oleh kita? Ayat ini mengatakan, satu, memastikan tidak ada musibah tanpa seizin Allah. Allah memberikan solusi atau way out, jalan keluar untuk menghadapinya itu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu pula dengan rukun-rukun iman yang lainnya, yahdi qalbah, Allah akan memberikan hidayah, akan memberikan guidance ke dalam hati orang beriman itu. Kalau dihubungkan dengan urusan corona sekarang ini, karena masuk ke dalam kategori misteri, hal-hal yang tidak mudah untuk dideteksi, terlihat dari kategori-kategori orang yang terkena virus corona itu sendiri. Salah satunya adalah yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Jadi bagi orang yang beriman, Allah menyatakan akan memberikan hidayah, akan memberikan petunjuk. Tentang apa petunjuk ini? Ya, tentu salah satunya tentang bagaimana cara orang beriman itu menyikapi
musibah, katakanlah dalam sekarang ini adalah musibah corona. Meskipun itu bukan satu-satunya, karena tetap banyak musibah-musibah yang lain. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Karena Allah adalah wa fawqa kulli dzi ilmin alim, zat yang memiliki ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Di atas ilmuwan sepinter apapun, ada yang lebih pinter, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran banyak memuat kisah. Dari kisah yang sederhana, simple dan bisa dikategorikan ringan, sampai kisah-kisah yang luar biasa, tak terperkirakan oleh manusia biasa, termasuk oleh kita semua. Kita ambil satu contoh. Kenapa kita disuruh sabar? Resep ini tidak hanya diberikan kepada orang-orang biasa. Yang khotib maksudkan adalah yang non-nabi, yang non-rasul. Sampai kepada nabi dan rasul sekalipun, konsep sabar ini tetap diberikan. Bahkan dikatakan sabar itu adalah suatu tindakan yang sangat indah dan sangat baik. Seenggak-enggaknya disampaikan oleh Nabi Yakub dan tertuang dalam 2 ayat ketika beliau menyatakan fasabrun jamil, bahwa sabar itu adalah indah. Itu bukan sebuah teori, tetapi adalah praktek. Mengapa? Karena Nabi Yakub itu adalah salah seorang nabi yang betul-betul dikecewakan atau bahkan dikhianati oleh anak-anak beliau sendiri, Benyamin CS, tatkala melakukan tindakan tercela atau tindakan tidak terpuji, yaitu merampas hak asasinya Yusuf yang kala itu masih relatif kecil, dibuang ke sumur tua untuk sekian lamanya. Sampai saat tertentu Benyamin yang begitu percaya diri, seakan-akan ayahandanya Nabi Yakub mempercayai rekayasa yang dia lakukan, persekongkolan dengan saudara-saudaranya yang lain yang sama-sama tidak menyukai Yusuf alaihissalam, lalu kemudian saling bertahan dengan pendiriannya masing-masing. Nabi Yakub akhirnya keluar sebagai pemenang, karena beliau tahu bahwa itu semua adalah rekayasa yang dilakukan oleh anak-anaknya yang tidak suka pada Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu bertemu, itulah beliau mengatakan fasabrun jamil. Ternyata kesabaran itu adalah sebuah keindahan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, meskipun ayat ini tidak memiliki hubungan langsung dengan urusan corona, karena yang satu peristiwanya sudah sekian abad yang lalu, sementara yang lain sekarang sedang terjadi coronanya. Tapi dari sisi itu musibah, ujian yang hebat, ada titik singgung yang sama. Oleh karena itu berguru kepada kisah sejarah yang dipastikan kebenarannya itu, karena menyangkut perilaku Nabi, maka sampai sekarang kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, termasuk dari ilmu pengetahuan. Mohon maaf sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita ambil satu contoh kasus. Kira-kira tahun 2018 yang lalu, atau 3 tahun 4 tahun yang lalu,
Di kalangan akademisi atau dunia perguruan tinggi sempat terjadi perdebatan yang alhamdulillah tidak sampai ke tingkat kegaduhan. Pasalnya ada 2 perguruan tinggi yang tanda kutip memberikan teguran atau bahkan hukuman kepada mahasiswinya yang mengenakan cadar. Karena dianggap sebagai sesuatu yang memang tidak sesuai dengan kebijakan kampus. Tapi di era kemerdekaan berpikir seperti sekarang ini, tentu itu dimintakan oleh orang-orang yang bersangkutan. Lalu sekarang ini kalau kita pikirkan, sebenarnya apa bedanya cadar dengan masker? Tipis saja bedanya. Kalau masker ini tidak sampai menutup jidat, kalau cadar itu menutup jidat, cuma matanya saja yang tidak tertutup. Tentu khatib tidak membahas urusan kebijakannya itu, tapi mengambil pelajaran yang luar biasa dari sini. Allah Subhanahu wa taala tidak mustahil kalau kita bertindak berlebihan dalam hal-hal yang terkait dengan amalan-amalan keagamaan, lalu kita ambil hal-hal yang menurut kita benar, tapi belum tentu karena masih ada kebenaran yang lain, tapi kita paksakan karena kita memiliki kewenangan umpamanya. Nah, seakan-akan Allah memperingatkan kepada kita semua, enggak selamanya menutup muka itu suatu hal yang buruk. Inilah contohnya. Sekarang kita menjadi wajib melakukan 3-4 M, yaitu mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Itu baru contoh kecil bahwa pemahaman agama itu memang sangat mudah untuk berubah, karena memang oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan, sudah pasti ukurannya pas untuk sepanjang zaman dan semua orang. Itulah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tinggal kita siap, mampu atau tidak untuk menjadi penyabar yang oleh Al-Quran istilahkan dengan as-sabir, kata zamannya as-sabirun atau as-sabirin. Mudah-mudahan kita bisa mencapai itu sehingga corona ini tetap bisa kita lewati dan Allah berikan yang terbaik buat hamba-hambanya, termasuk untuk tidak mengatakan terutama kita yang mengaku diri minal mu'minin wal mu'minat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala azza min qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat
ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عساكره إلى يوم الدين وأصلح جميع ولاة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.